kasih sayang seorang ayah. Dan semuanya baik. Semuanya baik. Sampai sekarang. Nah Bapak Ibu, ini kehilangan. Kita kehilangan ini. Kita seorang ayah. Kan kadang-kadang sempat untuk anak-anak. Tapi ketika anak-anak bermasalah saja, ibunya dah capek. Lalu biasanya manggil ayah. Papa, ini tak mau dengar ni. Si adik ni tak mau dengar. Misal, langsung saya mengatakan, ni dong. Apa mama bilang? Mau tak sampai? Kita dong. Ini kipas angin. Mau yang sangkut di kipas angin. Makanya dengar kalau mama bilang. Itu cuma, langsung kita selesai itu ambil tas. Ma, papa pergi ya. Kerjanya di papa Ron. Di papa. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, cuma itu yang kita sempatkan. Tiada kelembutan. Makanya anak ketika ayah pulang buka pintu pagar, semua masuk ke dalam kamar. Yang pulang monster di mata mereka. Kalau ada 4 orang anak, semua mengatakan, masuk kamar, bapak pulang. Ada yang masuk ke kolong meja, ada yang di muka dia manusia. Kenapa? Rasa takutnya tidak dibarengi dengan pendidikan. Coba seandainya paling kurang seminggu sekali kumpulkan anak-anak. Nah, didengarkan bapak bilang, nih abang, ini kamu contoh untuk adik-adik. Adik, ini kamu begini dan begini. Ini bapak bilang. Semua dia kabarkan juga. Itu melekat di hati. Kalimat yang meluncur dari mulut seorang ayah. Ini yang kita tak dapat. Sehingga anak kita kadang-kadang hanya berpura-pura baik di depan ayah. Sehingga tidak terkontrol ketika ayah tidak ada. Di sinilah kita kehilangan parenting ketika kita ingin mendapatkan anak yang saleh. Nah kemudian apalagi yang perlu kita kabarkan, Luqman Al-Hakim dan seluruh para nabi yang mengajarkan anak, selain profil mereka dielu-elukan oleh anak, juga mereka ini ada satu rahasia yang membuat Allah ridha terhadap anak mereka. Apa dia? Mereka tidak pernah memasukkan harta haram ke dalam tubuh anaknya. Ini penyebab hancurnya anak. Kita tidak menghormati dan tidak taat kepada syariat Allah, sehingga kita memasukkan harta haram ke dalam tubuh anak kita. Rasulullah telah mengatakan, "Allahumma nabata min al-haram fannar awla bih." Dalam hadis yang lain, "Allahumma nabata min as-suhti fannar awla bih." Semua daging dari yang tumbuh dari benda haram, neraka lah ujungnya. Maksud neraka ujungnya apa? Ketika anak tumbuh dari harta haram, maka daging yang tumbuh membimbingnya menuju ke neraka. Semua tindak tanduknya dari kecil itu tidak tanduk penduduk neraka. Dari kecil tu sudah mulai bermasalah. Di komplek semua anak orang dipukul. Ayah yang ilmu agamanya bangga. Dia mengatakan, kayak itulah ayah dulu kayak gitu waktu kecil. Ambo terus apa? Nanti kalau ayah datang biar ayah yang hadapi. Ini ayah, dia penduduk neraka. Dia ingin membawa anak ke dalam neraka. Akibat apa? Kenapa anak kita berubah jadi batat, rungang, palis sedikit? Palisnya sedikit. Kenapa anak kita bisa begitu? Tidak ada lain. Kita capek, siang malam kita ikut parenting, kita baca di Google begini. Tapi ternyata tidak sesuai antara teori dengan kenyataan. Apa yang terjadi? Coba cek lagi apa yang kita berikan kepada anak. Di mana kita bekerja? Di lembaga apa kita bekerja? Gaji kita dapatnya bagaimana? Kita berikan untuk anak kita harapkan jadi ulama. Kita kirimkan ke pesantren. Lalu kemudian kita kasih tahu, nak, ayah harap kamu hafiz 30 juz ya. Ayah harap kamu jadi ulama. Ayah harap nanti setelah ini sambung ke Mesir, ke Madinah, ke Mekah, nanti sambung ke Meksiko. Misal contohnya. Pokoknya macam-macam harapan. Masya Allah, harapannya tidak pernah diwujudkan Allah. Kenapa begitu? Karena ada sesuatu yang dia telah lewatkan. Dia masukkan benda haram ke dalam tubuh anaknya. Ini yang paling penting Bapak Ibu mereka. Saya ingin cerita. Kalau pernah baca Manaqib Imam Syafi'i, Imam Syafi'i yang kecil itu namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 2 tahun ayahnya meninggal dunia. Beliau dipelihara oleh ibunya. Dulu mereka tinggal di Gaza, Palestina.
pindah ke Makkah dibawa oleh ibunya, digendong oleh ibunya pindah ke Makkah. Karena keluarga besar ibunya di Makkah. Imam Syafi'i sudah yatim dari umur 2 tahun. Di Makkah dipelihara oleh ibunya. Nah, dalam manaqib itu kelebihan-kelebihan yang dicatat dalam sejarah. Ibunya menjaga Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris ini, supaya tidak terkena haram sedikit pun dari kecilnya. Satu kejadian, ketika ibunya pergi ke pasar, Imam Syafi'i ditinggalkan di dalam ayunan, masih umur sekitar 2 tahun lebih, baru-baru berpindah ke Makkah. Pulang ibu dari pasar, didapatkan Imam Syafi'i telah berada di tangan tetangga, sedang diberi ASI oleh tetangga. Langsung rasa khawatir muncul di dalam pikirannya. Apa yang dia pikirkan? Dia tidak bisa menjamin itu tetangga pernah makan apa, dapat uang dari mana. ASI yang keluar dari darah yang dimakan, dari makanan muncul darah, keluar ASI. Diambilnya Imam Syafi'i, bawa masuk ke rumah. Lalu apa yang dia lakukan? Dia masukkan jari telunjuknya ke dalam mulut Imam Syafi'i kecil, dimuntahkan lagi ASI tadi, muntah. Ternyata ibu ini ingin menjaga jangan ada benda haram sedikit. Umur Imam Syafi'i sekitar 10 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran. Ada yang mengatakan 9 tahun, genap 30 juz, hafal Quran dengan itqan, sebaik sekali. Di atas 10 tahun, sekitar 12-13 tahun, itu Imam Syafi'i disuruh ibunya untuk belajar ke Baghdad. Waktu itu mercusuar ilmu Baghdad. Imam Syafi'i mengatakan, ibu, aku tidak akan pergi. Kalau aku pergi, siapa yang jaga ibu? Kata ibunya, nak, pergi. Jangan pikirkan ibu. Ibu bisa hidup sendiri. Imam Syafi'i menolak, tidak ibu, saya tidak akan pergi. Kata ibunya, pergilah nak. Kalaupun nanti kita tidak berjumpa lagi, kita berjumpa di surga Allah. Kekuatan seorang ibu. Imam Syafi'i akhirnya dengan berat hati pergi. Dan ibunya ketika mau berpisah mengatakan Imam Syafi'i, ini tertulis dalam kitab-kitab. Apa katanya? Anakku, jangan coba-coba pulang kecuali engkau diakui kealimanmu oleh orang lain. Kalau ibu sudah dengar engkau jadi orang alim, barulah engkau boleh pulang. Imam Syafi'i tidak diizinkan pulang. Dia pergi ke Baghdad, tidak pulang-pulang karena perjanjian dengan seorang ibu. Kita kirim anak di pesantren, hari Senin kirim, Selasa datang, Rabu datang, Kamis datang, Jumat datang, Sabtu datang. Itu perjanjian hari Selasa itu ayam penyet, kemudian ayam geprek Rabu, kemudian ayam goreng, macam-macam kita kirimkan. Masya Allah, begitu susahnya hati kita. Tidur tak nyenyak, nangis sendiri di pojok kompor gas, kita mengingat anak kita makan apa. Padahal anak kita biasa saja di sana. Gara-gara kita lah dia tak bertahan di pesantren. Imam Syafi'i dilarang pulang oleh seorang ibu yang memeliharanya, tidak jatuh harta haram sedikit pun. Umur 18 tahun, Imam Syafi'i menjadi mufti di Baghdad. Di saat anak-anak kita masih bermain dengan PUBG, beliau sudah jadi mufti, menteri agama di Baghdad. Levelnya level menteri agama. Sampai si ibu, ini ibu kan belum tahu bagaimana Imam Syafi'i di sana. Sudah sampai berapa tahun tu tak pulang-pulang tu. Si ibu hari-harinya dia mengaji di sudut Masjidil Haram. Ada pengajian-pengajian. Nah, pada suatu hari ada seorang syekh datang dari Baghdad memberi pengajian di situ. Diundang datang memberi pengajian. Nah, jadi di situ ketika syekh itu berbicara, dia menyelipkan satu informasi, kami di Baghdad telah muncul satu sinar, satu cahaya baru. Seorang anak muda begitu saleh, begitu alimnya. Dan dia bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Begitu disebutkan nama itu, ibunya Imam Syafi'i meledaklah tangis. Di tengah kerumunan jamaah, menangis terus-terusan mendengarkan nama anaknya disebut oleh syekh tersebut. Dan semua orang heran, bertanya, ibu, kan ini bukan cerita sedih. Ada apa sehingga engkau bisa menangis sendiri? Lalu kemudian ibunya mengatakan, ibunya dipanggil oleh syekh itu, kemarilah. Ditanya oleh syekh itu, kenapa engkau menangis? Lalu disebutkan, nama yang engkau sebutkan tadi wahai syekh, itulah anakku. Dan aku tidak mengizinkannya pulang sampai ku dengar dari orang bahwa dia telah menjadi alim. Hari ini wallah aku telah mendengarnya dari mulutnya. Dan mohon ketika engkau pulang, kabarkanlah kepada anakku, suruhlah dia pulang. Telah ku izinkan pulang. Ibu lihat,
seorang yang saleh hari ini dikenang di hampir seluruh negara. Kitab-kitabnya dijabarkan berulang-ulang. Cahaya di dunia. Siapa dia yang tidak pernah diberikan harta haram? Ini paling kuat. Sayang orang hari ini ketika dia mempelajari metode, tapi harta yang diberikan haram. Ujung-ujungnya yang diharapkan jadi ulama, ujung-ujungnya sama juga. Pulang dari pesantren 6 tahun, ayahnya salat subuh, dia tidur tidak salat subuh. Kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Kita lupa Allah memegang peranan. Taat kepada Allah, berikan harta halal. InsyaAllah anak jadi baik. Ini yang dilakukan oleh para nabi. Dan ini pula dilakukan oleh Luqman. Karena Luqman begitu nasihatnya mengalir kepada anak. Yang pertama dia suruh taat kepada Allah dengan mengatakan la tusyrik billah. Termasuklah urusan-urusan seperti itu. Nah, jadi ini mohon jaga-jaga yang sudah bekerja di dalam tempat yang haram. Pikir-pikir kembali. Ibu, jangan ragu-ragu ketika suami mau keluar. Nah, suami kerja tempat haram, lalu kemudian suami mengatakan, kayaknya kita keluar aja lah. Jangan sampai ibu yang tahan. Ibu bilang, kalau abang keluar, kayak mana uang SPP anak, uang belanja, kredit kita belum habis, juru-juru adik belum bayar. Nah, mudah itu. Akhirnya nggak jadi keluar dari suami. Kenapa? Yang tahan istri. Anak hancur terus ceritanya. Nah, jadi yang bagus itu bagaimana? Suruh keluar. Bang keluar aja. Kita jualan kue aja. Kita jualan aja kan dapat insyaAllah. Kita keluar dari yang haram, Allah tunggu di tempat yang halal. Cuma nanti masa presisi ini itu butuh pengorbanan. Setahun 2 tahun itu masa ribut-ribut tuh. Masa ribut-ribut. Istri akan mengatakan, kali kau pegang. Kan? Sudah saya bilang sama abang jangan keluar. Abang dengar kali Ustaz tu. Ustaz tu enak dia waktu bicara dia. Dia waktu bicara ada pamplop. Contoh. Si istri marah-marah. Abang pernah dengar kali Ustaz tu. Dia bilang masalah riba. Abang bekerja di tempat riba. Memang waktu keluar enak. Kayak inilah kehidupan kita ya. Kuih tak laku, gerobak digusur sama WH, sama Satpol PP. Kayak ini, Masya Allah, dia ragu dengan janji Allah. Yang keluar dari tempat haram, Allah tunggu di tempat yang halal. Cuma kan Allah mau tahu dulu, ini serius nggak nih keluar nih? Ya. Diuji, nah ujinya ribut lagi, seminggu sekali ribut, nggak ada ikan, nggak cukup beli, ribut. Makanya jangan ribut. Begitu terjadi sesuatu, sabar, malah dukung suami nggak apa-apa. Apapun yang terjadi, aku tetap mencintai. Nah begitu. Ibu, itu insya Allah suami makin kuat. Yang kemarin dia buat kue 100 biji nggak laku, 1000 biji dia buat besok. Nah begitulah keadaan. Kalau mau anak saleh, ini hal-hal yang terlewatkan. Dan saya yakin kalau nasihat-nasihat yang lain dari Luqman mengatakan tentang jangan lawan orang tua, itu banyak dibicarakan oleh orang-orang tentang nasihat-nasihat tersebut. Ini kita janjinya sampai jam 11 ya Ibu ya. Berarti kita ada tanya jawab sebentar ya. Baik, Ibu sebagai kesimpulan. Nanti kalau Ibu baca dalam surat Luqman dari 12 sampai 19, itu isinya nasihat-nasihat substansi. Dari mulai ayat 13 itu isi kalimat-kalimat Luqman. Itu nanti bisa dibaca sendiri karena Luqman menasihati mulai jangan syirik kepada Allah, jangan melawan orang tua, jangan sombong dengan orang lain, jangan palingkan wajahmu ketika orang bicara. Itu karakter-karakter dididik oleh Luqman Al-Hakim. Tapi kenapa berhasil? Tadi yang berhasil itu tadi karena taatnya orang tua pada Allah dan kemudian tidak pernah menyentuh yang haram dan memberikan yang haram pada anaknya. Sebagai penutup sebelum kita tanya jawab, orang tua saleh, anak dipelihara Allah. Coba lihat kejadian dalam surat Al-Kahfi ketika Nabi Khidir berjalan dengan Nabi Musa. Salah satu yang dilakukan Khidir apa? Membangun tembok dari rumah anak yatim. Padahal kampung itu tidak mau menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa agak kesal. Ini kampung nggak mau jamu mereka, cari makanan nggak dikasih, nggak mau dijamunya. Tiba-tiba Nabi Khidir berhenti di kampung itu membangun tembok rumah dari anak yatim. Nabi Musa mengatakan, seharusnya kan kita bisa ambil upah. Paling kurang kita dapat makan di kampung ini. Ini kampung ini kurang baik. Masa kita masuk sebagai tamu tidak dihargai, tidak dilayani.
Di ujung ayat, Nabi Khidir kemudian mengatakan, kenapa kok tiba-tiba dia menyempatkan waktu membangun tembok anak yatim ini? Ketika dibongkar rahasianya, Nabi Khidir mengatakan, aku disuruh Allah untuk membangun tembok itu karena di balik tembok itu ada kanzun, ada harta yang Allah simpan untuk anak yatim ini, dan harta itu jangan sampai diambil orang. Disuruh bangun tembok oleh Allah. Kenapa Allah pelihara kanzun ini? Ternyata wa kana abuhuma salihah. Semua itu akibat ayah dua anak yatim ini adalah ayah yang saleh. Orang tua dari anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Itu Nabi Khidir yang cerita rahasia dari Allah. Ternyata orang tua saleh, anaknya dipelihara Allah. Begitu sederhananya. Mau anak baik, salehlah kepada Allah. Datanglah, kalau bunyi azan keluar dari kantor. Pergilah, ibu-ibu kalau bunyi azan tentangkan sajadah. Sering-sering berdoa kepada Allah, baca Quran. Jangan terus-terusan nonton sinetron hidayah. Tapi nak dapat apa hidayah? Kok bisa sinetron terus-terusan Pak? Tapi Masya Allah, Tuhan tak pernah baca Quran, tak pernah berdoa kepada Allah. Insya Allah. Ibu ingat satu, Nabi Ibrahim Bapak itu tak sempat jadi Ismail. Mana ada sempat? Tak sempat. Dia cuma datang di waktu kecil, bawa Ismail dengan Hajar di gunung yang tidak ada apa-apanya. Lalu datang sekali lagi kapan? Waktu proses penyembelihan. Lalu pulang lagi Ibrahim. Datang sekali lagi kapan? Ketika Ismail sudah menikah, yang disuruh ganti pintu rumah. Gara-gara istrinya memburuk-burukkan Ismail. Cuma beberapa kali datang, sempat Nabi Ibrahim menyekolahkan Ismail di TK Ibunaya, lalu dijemput balik, kemudian hantar. Tidak sempat. Kenapa Ismail bisa jadi saleh? Padahal tidak sempat ada sentuhan. Kedekatan Ibrahim dengan Allah, doanya yang mengatakan Rabbi habli minas shalihin, diterima Allah. Kalau Allah sudah terima, maka anak kita tidak dekat pun Allah akan buat jadi baik akibat kesalehan. Maka anak ibu yang sudah ibu kirimkan ke mana-mana, S1 Yogyakarta, Surabaya, ayah ibunya saleh di kampung, Allah pelihara anak kita yang di sana. Makanya ini yang perlu kita jaga baik-baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada waktu sedikit untuk bertanya jawab. Sudah hampir menjelang pukul 11. Ini bagaimana? Saya langsung saja atau langsung saja? Karena kita simpul cuma bicara santai-santai saja. Baik, ada hal yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Mungkin 5 menit, 10 menit boleh. Silakan Bapak. Silakan. Ambil dulu aja Ustaz ya? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin menanyakan tanggung jawab kita di dalam Al-Quran. Allah sudah mengatur selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi di satu sisi yang lain, kita juga punya tanggung jawab punya tanggung jawab dakwah gitu. Dakwah. Jadi itu bagaimana Ustaz? Maksudnya bagaimana? Apakah mungkin selama ini kan kita proses ya untuk perbaikan keluarga itu ke arah takwa, ya kita berusaha. Apakah kita lalai di situ atau mungkin berbarengan gitu? Karena seperti tadi Ustaz kan, ya mungkin keluarga kita juga agak sempurna. Kita berusaha untuk ke arah takwa. Cuman di sisi lain, lingkungan sosial kita mungkin mungkin kita punya tanggung jawab sosial juga untuk dakwah seperti itu. Baik. Jadi mohon bicara. Baik. Assalamualaikum. Ada satu lagi? Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setelah kita meninggal dunia ada 3 perkara amalan yang terus mengalir. Salah satu itu amal yang baik, anak yang soleh, dan sedekah jariah. Nah, dalam hal ini yang dimaksud anak yang soleh, apa anak kandung kita yang soleh, atau juga anak-anak yang pernah kita didik yang soleh. Iya. Baik. Bagaimana nasib kita yang tidak punya anak setelah kita meninggal? Kemudian yang kedua, bagaimana kita mendidik anak menghindar dari rasa kekhawatiran dan ketakutan yang terlalu berat. Dan pergi sekolah
dia sangat takut di rumah, takut bisa. Bagaimana kita mendidiknya supaya menghindari hal tersebut? Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, berangkat dari ayat Allah. Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar, surat Tahrim. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa ada kalimat ini yang dihubungkan antara kita dan keluarga? Karena urusan dakwah yang paling utama itu bukan kepada orang, tapi keluarga. Itu pertama dulu dasarnya. Rasulullah ketika diutus menjadi seorang nabi 3 tahun, beliau dakwah sembunyi. Siapa orang yang paling utama dia dakwahkan? Keluarga. Jadi betul-betul dia lihat keluarga terdekat. Jadi kalau ditanya amar ma'ruf nahi munkar, kepada siapa kita lakukan pertama? Keluarga. Perlukah kita peduli dengan lingkungan? Perlu. Cuma keluarga nomor 1. Keluarga rusak, kita nggak bisa dakwah ke lingkungan, karena orang akan mengatakan apa Pak Ustaz itu? Untuk orang pintar sekali ngomong, anaknya sendiri, istrinya sendiri pakai baju ketat, tapi dia ngomong ke orang jangan pakai baju ketat. Bagaimana mau menjalankan dakwah ketika kita ditimpakan dilema, keluarga kita nggak bisa baik dengan urusan itu. Makanya Allah katakan pertama, jaga diri dan keluarga. Itu pertama. Yang kedua, maksudnya kalau kita cuma menjaga diri, tidak ada jaminan masuk surga. Kalau cuma jaga diri, ini ada bapak soleh. Bapak soleh ini tiap hari berjamaah, tapi nggak pernah mendidik anaknya untuk salat. Maka kesalehannya tidak bisa menjamin dia surga. Kenapa? Anaknya nanti akan mengirimnya ke neraka dengan maksiatnya. Makanya Rasulullah mengatakan termasuk 3 dosa paling besar adalah seorang suami yang berubah menjadi dayus. Siapa dayus? Allazi yuqirru fi ahlihi al-khubas, yaitu yang membiarkan keluarganya di dalam maksiat. Ternyata suami yang tak peduli dengan keluarga itu ujungnya neraka juga. Walaupun dia sendiri soleh, dia baik, pakaiannya bagus, kalau bersolat dengan jubah, masya Allah dikenal sampai jadi imam. Tapi istrinya dengan baju ketat, anaknya tak pernah dididik salat, itu semua penyebab dia masuk neraka. Makanya disuruh jaga satu paket. Yang ketiga, kenapa disuruh jaga amar ma'ruf ke keluarga? Karena nanti kita paling sakit ketika masuk surga. Seandainya kita masuk surga, paling sakit ketika anak kita yang kita belai-belai di dunia, kita cintai, kita habiskan waktu bersamanya, ternyata dia di dalam neraka. Itu rasa sakit kita luar biasa. Walaupun Allah bisa pulihkan sebagai penduduk surga, tetapi kita kecewa. Kenapa anak kita dalam neraka? Sekarang saja anak kita saja yang ditimpa kecelakaan sedikit, kita yang paling menderita. Dia pingsan, mamanya nangis, lihat wajah anaknya rusak, lihat giginya copot, paling menderita ayah, ibunya. Ini bukti apa? Jaga anak, jaga istri, kalau mau berkumpul kembali dengan nyaman di dalam satu rumah, yaitu rumah di surga Allah. Dan kita kumpul, Pak. Allah sebutkan apa dalam surah Al-Insyiqaq? Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah kita dihisab dengan hisab yang ringan, lalu kemudian dikumpulkan kembali dengan keluarga kita dalam keadaan masrura, bergembira. Jadi kumpul dengan keluarga itu adalah kebahagiaan paling puncak. Maka jagalah anak-anak kita. Masya Allah, kalau ada anak 10 orang, semuanya bersama kita dalam surga. Surga yang tidak ada lagi kematian. Kita hari ini kan walaupun mesra sekali dengan keluarga, kan ada rasa khawatir. Khawatir apa? Terpisahkan. Makanya ketika anak main sepeda saja, kita katakan itu jangan kencang tuh. Anak mau pergi ke waterboom, kita yang katakan itu jangan sampai tenggelam. Tenggelam boleh, jangan sampai mati. Pokoknya kita tak mau berpisah dengan dia, tidak mau berpisah.
Tapi di surga Masya Allah berkumpul, tidak ada perpisahan, abadi selama-lama. Tidak ada kematian, tidak ada sakit, tidak ada samuran, kolesterol, tidak ada. Tidak ada apapun, keringat tidak ada, sedawa tidak ada, tidak hidup selama-lama, kerja cuma bersenang-senang. Pikirkanlah itu, makanya kumpullah kembali dengan keluarga. Nah, makanya itu amar ma'ruf dakwah itu sambil jalan, Pak. Dengan orang lain kita dakwahkan, tetapi jadikan keluarga kita sebagai sampel untuk orang lain. Itu besar sekali pahalanya. Ya. Baik, kira-kira begitu yang bisa digambarkan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi, yang pertama seorang yang telah meninggal dunia. Ya betul ya. Lalu meninggalkan anak saleh. Rasulullah mengatakan di zaman Ibnu Adam, "Iqta'a 'amaluhu illa min salat." Anak Adam meninggal dunia, terpotong semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekahul jariyah. Kenapa saya lupa hadis ini? Ilmun yantafi'u bi wa ladun salihun yad'u lahu ilmun yantafa'u bi. Salah satu yang kita tinggalkan adalah anak yang saleh. Anak yang saleh ini, apakah anak kandung atau semua anak yang pernah kita buat menjadi saleh?